Kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua, hingga kita diberi kesempatan untuk bisa hadir, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridha ilahi, Allah memberikan kemudahan kita dalam segala hal, hingga dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Salawat dan salam kita aturkan kepada yang kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan, sehingga kita selalu merindukan syafaatnya sampai hari kiamat. Muslimin jamaah sholat rahimakumullah, tak terasa kita saat ini sudah masuk di tanggal 16 bulan Syawal. Bulan Syawal artinya kosong. Mengapa kosong? Orang-orang Arab sana ketika bulan Syawal datang, para suami, para anak laki dewasa adalah mengosongkan rumah, yaitu bepergian dalam rangka mencari nafkah, berperang atau mengadu nasib. Untuk itu, agar rumah kita tidak kosong, hati kita tidak kosong, maka kita perlu yaitu mengisi. Jangan sampai rumah kita kosong, hati kita kosong. Sehubungan dengan hal seperti atas, khutbah kali ini kami akan menyampaikan yaitu 5I menuju hidup yang barokah. Muslimin jamaah sholat rahimakumullah. Adapun I yang pertama agar kita bisa menuju hidup yang barokah adalah ibadah. Kita tahu bahwa tugas dan tanggung jawab kita sebagai Allah adalah beribadah. Allah berfirman di surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka dari itu, kalau kita sudah paham tentang makna ini, maka kita semua yang berniat ibadah kita laksanakan. Dimulai dari sholat malam ibadah, mencari nafkah ibadah, sholat berjamaah ibadah, mencari nafkah ibadah, mencari sekolah untuk sekolah sampai kuliah juga ibadah, menolong istri juga ibadah, semuanya serba ibadah. Karena apa? Kalau semua itu kita niat ibadah, maka semua akan menjadi mudah. Untuk itu, marilah kita paham betul, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun yang kedua agar menuju hidup barokah adalah ikhlas. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah, mari kita niati mencari ridho ilahi, niat yang ikhlas. Kita menyembah Allah dengan ikhlas, kita sholat jamaah juga yang ikhlas, kita membantu saudara juga ikhlas, kita sedekah yang ikhlas, kita tilawah yang ikhlas. Maka apa? Semuanya ada diniati ibadah dengan niat ikhlas. Allah berfirman di surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan tidak aku perintahkan kecuali menyembah Allah dan itulah agama yang lurus. Untuk itu, mari sikap ikhlas ini kita tanamkan di dalam diri kita sehingga hati kita tidak kosong. Muslimin jamaah sholat rahimakumullah. Adapun yang ketiga agar hidup kita semakin berkah adalah istiqomah. Kita tahu bahwa istiqomah adalah konsisten, teguh pendirian, jangan sampai obor-barak. Kita tahu bagaimana
Rasulullah memberikan contoh 7 sunnah Nabi yang perlu kita istiqomah. Yang pertama adalah qiyamul lail, salat tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Yang kedua adalah salat 2 rakaat sebelum subuh, salat fajar yang bahannya lebih baik daripada dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Quran setelah subuh. Yang keempat adalah sedekah sesuai dengan kemampuan. Yang kelima adalah sholat duha walaupun hanya 2 rakaat. Yang keenam adalah berdoa dan berzikir atau istighfar setiap saat. Karena kita mengakui bahwa setiap saat kita selalu membuat dosa, maka sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-7 adalah menjaga wudu. Kita tahu bahwa dengan menjaga wudu adalah termasuk sunnah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Ayat ini ada berkaitan dengan bila berambah yang senantiasa ia selalu menjaga wudu. Di surga terdengar suara terompah, plok plok plok. Suara apa itu? Ya Rasulullah, itu adalah suara terompah Bilal ketika di surga. Kenapa begitu ya Rasulullah? Karena beliau adalah senantiasa menjaga wudu. Mungkin kita terlalu berat bagaimana menjaga wudu. Tapi kalau ketika kita tahu kata kuncinya, ketika kita berada di kamar mandi, apakah BAB, BAK atau mandi, kita langsung wudu. Insya Allah, kalau kita sudah niat, insya Allah akan diberi kemudahan. Muslimin jamaah salat rahimahullah. Ada menit yang keempat adalah istighfar. Kita tahu bahwa untuk melaksanakan 7 sunnah Nabi tadi secara istiqomah, tentunya kalau tidak diniati dengan ibadah yang ikhlas juga belum istiqomah, maka kita disuruh memperbanyak yaitu istighfar. Istighfar yang paling panjang adalah syahadu istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani, dan seterusnya. Dari itu ketika kita bisa membaca, menghafal, meyakini pagi dibaca, malam meninggal, insya Allah husnul khotimah. Juga sebaiknya ketika kita malam hari membaca istighfar, pagi meninggal, insya Allah juga husnul khotimah. Dari itu mari kita perbanyak yaitu membaca istighfar. Kalau belum mampu bagaimana, kita yang membaca yang sedang yaitu Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal qayyum. Kalau terlalu panjang cukup Astaghfirullahaladzim, kalau kurang terlalu panjang juga Astaghfirullah. Tapi kalau kita disuruh bertobat saja setiap saat mengucap Astaghfirullah kok enggak bisa, maka yang kelima adalah kita disuruh untuk istirahat. Allah berfirman di surat An-Naba ayat 9, wa ja'alna naumakum subata, dan menjadikan malam untuk istirahat. Untuk itu agar kita bisa menuju hidup penuh berkah, adalah kita laksanakan yaitu 5 ini tadi. Yang pertama adalah dengan ibadah diniat dengan ikhlas secara istiqomah, dan kalau belum bisa istiqomah segera istighfar. Kalau enggak bisa istighfar, mari segera istirahat. Artinya apa? Mari kita segera mohon ampun pada Allah agar diberi hidayah untuk bisa melaksanakan 5 ini tadi agar hidup semakin cerah. Itulah intisari khutbah kali ini. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah pada kita dan bisa mengamalkannya sehingga kita semuanya dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Barakallahu wa